Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Vivat Korjisu. Perko Marie. Ya, terima kasih baru Catherine suaranya yang terdengar. Coba Bu Guru mau ulangi lagi. Vivat Korjisu. Perko Marie. Marie. Oke, sekarang untuk yang laki-laki nih. Ya, siap mic-nya diaktifkan. Semua laki-laki nih yang merasa dirinya laki-laki ya. Apa kabar siswa SMP Santo Antonius kelas 8B? Baik, Baik. Sehat, luar biasa, dan tetap bahagia. Oke, coba sekarang yang kelompok putri ya, semangatnya lebih yang mana nih tadi dengan kelompok laki-laki dengan yang perempuan? Siap? Apa kabar siswi SMP Santo Antonius kelas 8B? Baik, sehat, luar biasa, dan tetap bahagia. Oke, bagaimana antara laki-laki dan perempuan? Mana yang lebih semangat? Laki-laki. Perempuan. Yang laki-laki membela gendernya, yang perempuan membela gendernya. Nah, dalam hitungan ketiga, semua kamera diaktifkan karena Bu Guru mau membuat dokumentasi untuk yang hadir tepat waktu. Ya, karena ini untuk penilaian sikap sosial, ya kan, kedisiplinan. Ya, 1, 2, wajahnya juga kelihatan ya. Beranilah, berani tampil om kalian keren-keren kok. Malu-malu ya kan? Bu Guru ulangi lagi nih. 1. Atau kalau Anda bisa bikin foto nggak apa-apa, kalian ambil foto ya. 1, 2, 3. Ya, saya screenshot. Ntar saya kirim ke kelas 8B. Semoga tidak nyasar nih. Udah kelas 8B. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Bu Guru persiapkan dulu slide-nya. Ya, hari ini sudah tampakkah? Masih loading, Bu. Masih loading. Baik. Masih loading? Udah kelihatan. Udah kelihatan, Bu. Oke. Ya, hari ini Selasa 15 Februari 2022. Ya, tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Februari ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam kerangka peran Roh Kudus bagi murid Yesus, dan hari ini kita menuju ke bagian B. Roh Kudus memberi daya kekuatan. Untuk itu, ya ini adalah kompetensi dasarnya ya, masih yang kelima. Kemudian ini tujuan pembelajarannya, ini indikatornya. Nah, kita akan buka dengan doa. Doanya akan dipimpin oleh teman kita Christian. Bisa doa spontan ataukah doa dari buku halaman 96. Dari buku aja, Bu. Ya, silahkan. Mari teman-teman dan Bu Masyal kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Pada hari ini, kami ingin bersama-sama belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mengenal, menghayati daya dan karya Roh Kudus-Mu. Dengan demikian kami semakin beriman kepadamu. Di dalam Yesus Putramu dan bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Christian yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Semoga seluruh proses hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi seperti tadi, ini kita masih dalam konteks KD yang kelima,
dan ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk tema hari ini. Bu Guru minta bantuannya Matias Rian untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Silakan Rian. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan peran Roh Kudus pada para rasul dan gereja masa kini secara tepat serta merumuskan doa tertulis. Mohon karunia Roh Kudus. Ya, jadi kita mau belajar mengenai apa sih peran Roh Kudus bagi para rasul dan juga bagi gereja pada masa kini. Lalu harapannya kita bisa membuat doa mohon karunia Roh Kudus. Dan ini penjabaran tadi dari tujuan berdasarkan indikator dari tiap aspeknya. Nah, sekarang kita akan melihat ya sebuah doa yang dirumuskan oleh Santo Bonaventura. Ada di bukumu juga itu di halaman 96-97. Jadi ini doa yang dirumuskan oleh Santo Bonaventura dan doanya diberi judul 7 karunia Roh Kudus. Nah, kita lihat. Coba satu orang siapa bersedia untuk membacakan? Saya Bu. Christian, Bu. Christian, ya silahkan Christian. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Kami mohon kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih melalui Engkau, Putra Tunggalnya yang menjadi manusia demi keselamatan kami, yang disalibkan dan dimuliakan demi kami, agar mengirimkan kepada kami dari perbendaharaan harta karun surgawi ketujuh karunia Roh Kudus, yang menaungi Engkau dalam segala kepenuhannya. Karunia kebijaksanaan, guna memampukan kami menikmati buah dari pohon kehidupan, yang adalah sungguh Engkau sendiri. Karunia pengertian, guna mencerahkan akal budi kami. Karunia nasihat, guna memampukan kami mengikuti jejak langkah-Mu. Karunia keperkasaan, guna menghadapi serangan gencar musuh kami. Karunia pengenalan, guna membedakan yang baik dari yang jahat oleh terang pengajaran yang kudus. Karunia kesalehan, guna menyelubungi kami dengan kemurahan dan belas kasihan. Karunia takut akan Allah, guna menjauhkan kami dari segala yang jahat dan tinggal damai dalam keterpesonaan akan kemuliaan-Mu yang abadi. Itulah ya Tuhan, permohonan kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi kehormatan nama-Mu yang kudus. Bersama Bapa dan Roh Kudus, segala sembah sujud dan kemuliaan puji-pujian keagungan dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Christian yang sudah membacakan untuk kita. Evan, tadi ini doa ini dirumuskan oleh siapa, Evan? Doa ini dirumuskan oleh siapa? Santa Bonaventura. Santa atau Santo? Santo. Ya, Santo ya. Walaupun belakangnya A, jadi ini Santo ya. Jadi laki-laki. Santo Bonaventura. Kemudian J. Sanders, doa ini ditujukan kepada siapa? Roh Kudus, Bu. Coba baca bagian awalnya. Ditujukan kepada siapa? Atau yang lain boleh bantu. Doa ini ditujukan kepada siapa? Allah Bapa. Ya, betul. Kami mohon kepada Allah Bapa. Jadi doa ini ditujukan kepada Allah Bapa, ya. Nah, Allah Bapa yang bagaimana? Allah Bapa yang penuh belas kasih. Nah, ini pujian ya. Ketika kita doa, ketika kita kelas 7 dulu belajar tentang Yesus Sang Pendoa, kita melihat bahwa dalam doa itu ada 3 unsur kan? Unsur pujian, unsur syukur,
dan juga unsur permohonan. Nah, ini sini tampak ya pujiannya Allah Bapa yang penuh belas kasih. Nah, kemudian permohonannya yang mana? Permohonannya yang mana? Agar mengirimkan kepada kami dari pendaharaan harta karun surgawi ketujuh. Ya, jadi permohonannya adalah agar mengirimkan kepada kami dari perbendaharaan harta karun surgawi ketujuh. Inti dari permohonannya ini, wah, garisnya tidak lurus ya. Intinya ini memohon ya dikaruniai 7 karunia Roh Kudus. Nah, 7 itu yang mana saja? Karunia kebijaksanaan guna memudahkan kami menikmati buah dari pohon kehidupan yang adalah sungguh Engkau sendiri. Karunia pengertian guna mencerahkan akal budi kami. Karunia nasihat guna memampukan kami mengikuti jejak langkah-Mu. Karunia keperkasaan guna menghadapi serangan gencar musuh kami. Karunia pengenalan guna membedakan yang baik dari yang jahat oleh terang pengajaran yang kudus. Karunia kesalehan guna menyelubungi kami dengan kemurahan dan belas kasihan. Ya, jadi ini ya 7 karunia ini. Karunia kebijaksanaan, karunia pengertian, karunia nasihat, karunia keperkasaan, karunia pengenalan, karunia kesalehan, dan karunia takut akan Allah. Dan masing-masing dari karunia ini mempunyai fungsinya masing-masing ya, mempunyai tujuannya masing-masing. Ya, ketika orang meminta karunia kebijaksanaan adalah agar orang dimampukan ya untuk dapat menikmati buah dari pohon kehidupan yang adalah Engkau sendiri. Jadi bahwa orang yang memohon karunia kebijaksanaan ini ya agar hidup di dalam kesatuan itu. Ya, menikmati buah dari pohon kehidupan yang adalah Engkau sendiri. Ya. Kemudian kalau karunia pengertian, yaitu agar umat atau kita yang memohon itu diberi akal budi yang jernih ya, akal budi yang terang. Ya. Dikatakan mencerahkan ya, mencerahkan akal budi kita. Lalu kalau roh nasihat ini agar roh itu memampukan kita untuk mengikuti jejak langkah-Mu. Langkah-Mu ini langkah Tuhan ya, langkah Allah ya. Artinya supaya tetap berjalan di jalan kebenaran, tetap berjalan di jalan Allah. Lalu karunia keperkasaan ya. Ini kita memohon agar kita memiliki kekuatan menghadapi serangan musuh. Musuh di sini bukan orang ya, dalam arti orang saja ya, tapi dalam arti adalah kuasa-kuasa kegelapan ya, kuasa-kuasa kejahatan. Kita jadi mohon ya, supaya yang biasa takut-takut ini diberikan roh keperkasaan ya, supaya kita tidak merasa takut terhadap gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Lalu karunia pengenalan, yaitu bahwa kita memohon agar kita dibimbing oleh Tuhan supaya dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Jadi ketika kita mengalami kebimbangan, kita mengalami kebingungan dalam mengambil suatu keputusan, memilih di hadapan beberapa pilihan, kita bisa memohon roh pengenalan ini supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik, keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Lalu karunia kesalehan ya, bahwa dengan memohon ini, karunia ini kita mengharapkan agar ya, kita memiliki hati yang murah hati ya, dan memiliki hati yang penuh belas kasihan.
Ya. Jadi roh kesalehan ini membantu kita agar selalu murah hati dan berbelas kasih, berbela rasa, memiliki empati kepada sesama kita yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah karunia takut akan Allah. Ini tidak sama seperti kalau orang cerita takut terhadap hantu ya. Ya, takut akan Allah di sini adalah agar kita oleh karunia ini dimampukan untuk menjauhkan diri dari segala yang jahat. Ya, dan tinggal damai dalam keterpesonaan akan kemuliaan Allah yang abadi. Artinya bahwa kita ketika berdoa ini ya tidak tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Contohnya apa perbuatan jahat itu? Contohnya apa perbuatan yang masuk kategori perbuatan jahat? Mencuri. Ya, mencuri. Terus apa lagi? Apalagi yang termasuk kategori perbuatan jahat? Membunuh. Membunuh, ya, menyakiti orang, ya, mendustai orang, memfitnah orang, ya. Nah, kita mohon dijauhkan dari hal-hal demikian. Karena hal-hal demikian kalau dilakukan itu membuat orang itu hidupnya tidak damai, ya, membuat hidupnya tidak tenang karena akan dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Ya, jadi ini adalah 7 karunia Roh Kudus. Nah, sebenarnya karunia-karunia ini sudah bukan dengan sendirinya dari Santo Bonaventura, ya. Sebenarnya ini ada di dalam Perjanjian Lama, ya, dalam doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Yesaya, ya, ketika berhubungan juga dengan hamba Allah, ya. Jadi apa yang dituliskan oleh Santo Bonaventura ini terinspirasi dari kitab suci Perjanjian Lama. Nah, apakah doa ini bisa kita doakan oleh kita saat ini? Bisa nggak doa ini kita doakan? Bisa. Bisa, ya. Kita bisa mendoakan doa ini mau setiap hari, mau berkala, bisa. Nah, sekarang kita lihat berikutnya ada apa. Nah, sekarang apakah kalian pernah, sebenarnya sih pernah sebenarnya ya, pengalaman menerima bimbingan Tuhan dalam mengatasi masalah yang pernah dihadapi? Pernah menghadapi masalah? Pernah. Pernah. Pernah, Bu. Ketika menghadapi masalah itu, apakah pernah mengalami bimbingan Tuhan? Pernahkah? Pernah, Bu. Pernah. Nah, cara Tuhan membimbing itu melalui siapa atau melalui apa? Apakah Tuhan turun dari langit? Melalui orang tua. Orang tua. Siapa lagi? Selain orang tua, siapa lagi? Kakak rohani. Kakak rohani. Oke, kalau begitu siapa yang mau sharing pengalaman? Jadi pernah mengalami masalah apa? Lalu bagaimana bimbingan Tuhan itu kamu alami, kamu rasakan? Silakan, guru catat namanya. Yang mau sharing pengalaman. Sharing pengalaman dibimbing Tuhan. Siapa yang mau memulai? Adakah yang akan mengawali? Wah, sekian ini yang videonya aktif hanya
Evan, Bu Marcel, Eliasar, tapi yang kelihatan langit-langit. Christian, Ripka habis dibuka, ditutup lagi. Oke, siapa yang mau berbagi pengalaman? Pengalaman ketika menghadapi masalah, lalu merasakan dan mengalami Tuhan memberi bimbingan. Tuhan membantu dalam mencari jalan keluar. Bu, itu contohnya kayak gimana ya, Bu? Ini siapa ya? Siapa yang bertanya contoh? Saya boleh ajar, Bu. Itu contohnya kayak gimana, Bu? Nah, kamu pernah mengalami masalah nggak? Eliasa pernah mengalami masalah nggak? Pernah, Bu. Nah, kamu ceritakan permasalahannya apa? Kamu ceritakan. Nah, ketika ada masalah itu, apa yang kamu lakukan? Lalu kamu merasa, apakah dalam permasalahan itu, kamu merasakan, kamu mengalami bahwa Tuhan itu membimbingmu? Nah, kalau mengalami bahwa Tuhan membimbingmu itu, Tuhan membimbingmu itu melalui siapa atau melalui apa? Oh, gitu, Bu. Oke, saya dengar gitu sekarang. Ya, siapa yang akan mengawali? Ignas sudah kelihatan videonya. Nah, ini yang tampil adalah yang videonya tampil nih. Ya, siapa yang mau mengawali? Biasanya kalau satu udah mulai, yang lain ikut nih. Kadang kalau yang pertama ini pionirnya belum tampil, masih malu-malu. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah, kan belajar. Nanti kalau kurang tepat ya kita cari yang tepatnya bagaimana. Dan kalau pengalaman kan ya pengalamanmu ya pengalamanmu. Orang lain tidak bisa intervensi. Ya, silakan Eliasar. Berdasarkan dari pengalaman saya itu sih dan sharing ini, Bu, waktu kelas 7 itu kan ada ini ujian untuk kenaikan kelas 8. Nah, waktu itu saat melakukan ujian itu saya merasakan grogi yang luar biasa karena takut tidak naik kelas. Nah, jadi di saat itu saya bingung harus ngapain karena grogi jadi pikiran hilang semua, materi yang sudah pelajari juga jadi hilang, yang udah diingat jadi hilang. Nah, jadi saya meminta pertolongan pada Tuhan untuk memberikan fokusan pada saya biar segala sesuatunya dilancarkan. Nah, waktu itu pelajaran pelajaran yang pertama kali keluar nilainya itu bahasa Indonesia atau IPS itu saya lupa. Tapi intinya itu nilainya itu kurang bagus. Istilahnya di bawah KPM. Nah, saat itu jadi saya mengalami penurunan mental karena takut nilai seterusnya juga jelek. Jadi saya minta pertolongan Tuhan untuk dibimbing terus untuk diberikan pengetahuan lebih luas lagi dan juga mental yang bagus biar tidak grogi. Nah, Tuhan juga berikan kepada orang tua saya untuk membimbing, memberitahu hal-hal yang harus dilakukan agar saat ujian ada itu enggak grogi, enggak bikin materi yang udah pelajari jadi lupa gitu. Terus juga saya minta tolong sama kakak rohani saya buat didoain biar nilainya bagus, biar fokus sama soalnya dan tidak fokus ke pikiran lain gitu. Oke, terima kasih pengalamannya. Ini kemungkinan juga dialami oleh yang lain ini. Ya, sudah siap tiba-tiba grogi. Ketika grogi buyar semua. Apa yang dipikirkan tiba-tiba kececer kemana-mana. Oke, terima kasih Eliasar untuk pengalamannya.
Berikutnya ini Christian ya? Enggak, Bu, itu tepuk tangan, Bu. Oh, tepuk tangan untuk Eliasar. Oke, yang lainnya? Bagus itu pengalamannya, real ya, yang dihadapi. Bagaimana yang lain akan berbagi pengalaman? Nah, yang penting ini ketika kita mau menghadapi ulangan, menghadapi ujian, yang penting adalah istirahat yang cukup, ya, istirahat yang cukup, ya. Maka sebenarnya mengapa ketika pelajaran seperti ini kamu hadir, ya, hadir, mengikuti, mendengarkan, lalu nanti membaca, itu akan memberi ya insight. Jadi pikiran kita juga diisi, nggak blank sama sekali, ya. Pasti akan berbeda antara mereka yang hadir mengikuti pembelajaran dengan mereka yang tidak hadir. Apalagi sudah tidak hadir lalu tidak membaca, ada catatan diabaikan. Ya, itu kelihatan bedanya ya. Nah, ketika mau ujian itu yang penting istirahat cukup. Ya, jangan malah begadang. Besok mau ujian malah begadang. Nah, kalau begadang itu membuat pikiran buyar. Kemudian dalam doanya itu adalah minta diberi hati yang tenang, ya, diberi hati yang tenang, diberi pikiran yang jernih, ya, supaya ketika kita menghadapi itu sudah tidak lagi dipenuhi dengan kegugupan, nervous, ya, gusar, ya. Lalu kalau ketika mau ujian kalau masih juga aduh deg-degan, tarik nafas ya. Tarik nafas dalam-dalam, dihembuskan pelan-pelan sehingga hati kita menjadi rileks. Ya, hati kita menjadi tenang. Nah, karena ketika hati kita tidak tenang, itu membuyarkan konsentrasi, betul. Ya, Bu Guru juga punya pengalaman ketika kalau mau bicara di depan publik itu ya, di depan orang banyak, kadang-kadang kan muncul juga nih deg-degan, nanti bisa nggak menyampaikan dengan lancar dan sebagainya. Nah, maka kalau situasi seperti itu ya, Bu Guru biasanya adalah tarik nafas ya. Tarik nafas, tarik, buang, supaya ya oksigennya cukup dan itu membuat hati tenang ya. Ketika hati tenang itu menjadi mantap ya. Kemudian apa? Serahkan semuanya, kita mohon bantuan Tuhan, kita serahkan, biarlah Tuhan yang bekerja. Dan ketika kita sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh mempercayakan diri, sungguh-sungguh menyerahkan, ya itu bisa terjadi. Ya, karena Bu Guru pernah ketika hanya Bu Guru tahunnya lupa, Bu Guru lupa, Ibu pernah dimintai untuk berpidato sebagai salah satu alumni pada acara wisuda ya, wisuda di Universitas Atmajaya, lalu Bu Guru diminta sebagai wakil alumni untuk memberikan pidato. Ya, memberikan pidato. Wah, deg-degan juga kan, bayangkan sendiri. Waktu itu yang di wisuda itu banyak sekali, hampir 1.000 orang. Itu ada di Jakarta Convention Center tempatnya. Waduh. Dan ketika wisuda itu kan semua dosen datang, para guru besar, para tamu kehormatan. Wah, deg-degan juga. Nah, sambil menunggu giliran untuk maju di hadapan publik yang begitu besar itu, tarik nafas, Tuhan berilah ketenangan. Akhirnya apa? Ketika sudah bicara di depan, ya sudah mengalir. Memang sih awalnya ada deg-degan juga, masih ada deg-degan juga berhadapan dengan orang banyak itu. Tapi ketika lama-lama itu serahkan, dan akhir puji Tuhan, semuanya mengalir dengan lancar dan bisa diselesaikan dengan baik. Itu pengalaman. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi situasi seperti ini, berani untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi juga ingat, sebelumnya kita sudah melakukan persiapan, ya kan? Doa harus juga disertai dengan usaha, ya kan? Harus disertai dengan kerja. Nggak mungkin saya waktu itu mau pidato, Tuhan berilah saya kemampuan untuk pidato saya tanpa membuat persiapan. Ya nggak bisa. Saya membuat persiapan untuk berkali-kali itu. Naskah pidatonya itu, karena itu juga akan dibukukan, dan juga harus sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan space yang tersedia. Berkali-kali juga saya harus memperbaiki, dan memperbaiki. Nah, itu pengalaman saya. Banyak sih pengalaman di mana saya menghadapi masalah, lalu saya mengalami bahwa ketika saya menyerukan, memohon pertolongan dari Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu datang pada waktunya. Oke, ada lagi yang memberi pengalaman? Bu Guru sudah tuh beri pengalaman. Ada?
Malu-malu ya? Atau nggak pernah punya masalah nih berarti ya? Semuanya fine-fine aja ya? Ya, nanti kalau ada yang mau men-sharingkan pengalamannya silahkan. Selain tadi sudah Eliasar ya. Oh, Bu Guru sudah punya catatannya. Oke, nah sekarang ini untuk didiskusikan kita lewati saja, akan kita bahas dalam proses ya. Dalam proses ini kita akan melihat ya apa saja karunia Roh Kudus dalam doa mohon karunia Roh Kudus. Masih ingat tadi ada berapa tadi di dalam doa Santo Bonaventura, ada berapa karunia? 7. 7, bisa sebutkan? Karunia kebijaksanaan, karunia pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, takut akan Allah. Oke, kalau bahwa orang memohon supaya akal budinya dicerahkan, ya akal budinya itu menjadi jernih, orang bisa mohon karunia yang mana nih? Pengertian. Ya, karunia pengertian. Supaya kita itu dijauhkan dari kuasa kegelapan, dari kuasa-kuasa yang akan memusuhi kita bisa mohon apa? Mohon karunia apa? Supaya kita diberi kekuatan ini untuk melawan ya, serangan gencar dari para musuh ya, dan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat itu. Karunia keperkasaan, Bu. Ya, karunia keperkasaan ya. Karunia apa yang bisa kita mohonkan supaya dalam hidup kita sehari-hari itu kita dimampukan untuk menjauhkan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. karunia pengenalan. Ya, karunia pengenalan atau karunia apa nih? Menjauhkan diri dari segala yang jahat supaya hidup kita damai, hidup kita tenang. Karunia apa? Kesalehan, Bu. Karunia kesalehan. Kesalehan adalah menyelubungi kita dengan kemurahan dan belas kasih kesalehan. Masih belum tepat. Enggak, Bu. Salah, Bu. Salah. Maksud saya karunia takut akan Allah, Bu. Karunia takut akan Allah. Kalau tadi yang karunia pengenalan itu adalah ketika kita berhadapan dengan macam-macam pilihan, ya, macam-macam pilihan, kita mohon karunia pengenalan supaya bisa membedakan, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Oke ya. Nah, sekarang yang berikutnya, apa sebenarnya peran Roh Kudus bagi para rasul dan apa peran Roh Kudus bagi kita sekarang? Ini kita lihat ya. Nah, ini kita sudah baca sebenarnya kisah tentang Pentakosta. Ya. Dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13, tidak perlu kita ulang lagi ya. Kita sudah baca waktu itu berkali-kali ya. Nah, dalam kisah ini akan tampak bagaimana para rasul yang pada masa itu ketika Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, Yesus wafat lalu bangkit, para rasul di dalam hidupnya itu merasa ketakutan, kecemasan, ya mereka mengurung diri, tetapi karena peristiwa Roh Kudus turun atas mereka atau peristiwa Pentakosta, ini mereka menjadi berani, memiliki keberanian untuk keluar ya dari tempat-tempat tersembunyi dan mulai berani untuk memberitakan, untuk mengabarkan tentang Yesus. Yesus yang adalah anak Allah ya, yang dibunuh, kemudian disalibkan, wafat dan akhirnya bangkit. Ini jadi peran Roh Kudus memberikan semangat kepada para rasul untuk berani keluar dari situasi kecemasan, situasi ketakutan, dan berani untuk mewartakan siapa itu Yesus. Nah, ini adalah bagaimana Petrus mewakili teman-teman rasul yang lain
itu menyampaikan khotbahnya. Nah, ini yang belum kita baca. Ya, siapa mau bantu baca untuk bagian ini? Cheryl, Bu. Siapa? Cheryl. Iya, Bu. Ya, silakan Cheryl. Khotbah Petrus, Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 14 sampai dengan 21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan menghancurkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan semua orangmu yang tua akan menjadi mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api, gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelumnya. Datang hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hilang ya di kamu ya? Baik, kita lihat. Jadi ini masih kelanjutan yang itu ya, kisah tentang Pentakosta. Ini kan ayat 14 ya. 14 sampai 21, khotbah Petrus. Petrus ini oleh Yesus dipilih menjadi ketua, ya, ketua dari para rasul. Nih, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Ya, peristiwa ini bahwa Yudas Iskariot sudah diganti oleh siapa penggantinya? Siapa yang dipilih untuk menggantikan Yudas? Itu di Kisah Para Rasul bab 1. Siapa pengganti Yudas? Siapa yang menemukan? Ayo, siapa yang ingat pengganti Yudas? Ada yang sudah menemukan? Siapa yang menemukan? Nih, Bu Guru bantu depannya M deh. Siapa? Siapa? Wah, kebanyakan nih bantuan. Matias ya, Bu? Iya, udah dibantunya banyak. Ya, jadi penggantinya adalah Matias ya, yang dipilih kalau kamu baca di Kisah Para Rasul bab 1 akan kelihatan kan ada 2 ya dipilih untuk menggantikan dan dibuang undi, dan Matiaslah yang ditambahkan dalam bilangan ke-11 rasul, sehingga Rasul Yesus menjadi 12 lagi setelah Yudas Iskariot bunuh diri. Ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata, lihat, bagaimana ketika pada mulanya ia bersembunyi, mereka bersembunyi, sekarang berani keluar, bahkan bersuara dengan suara yang nyaring, suara yang lantang. Ya, dia mengatakan, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, jadi Petrus mau menegaskan bahwa apa yang terjadi sebelumnya itu ketika mereka berkata-kata dan orang mengerti apa yang dikatakan, mereka yang berkata-kata bukan sedang mabuk. Nggak mungkin lah baru jam 9 pagi sudah mabuk, ya kan? Nah, mereka ini mau mengatakan, jadi Petrus mau mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam dirinya dan dalam diri para murid yang lain, ya, bukan karena mereka sedang mabuk anggur manis, tetapi karena ada Roh Kudus yang hinggap, yang turun, yang memenuhi mereka.
Dan apa yang terjadi ini, apa yang peristiwa yang dihadapi saat itu, sudah dinubuatkan oleh nabi siapa? Coba dibaca, tadi disebutkan loh ada nama nabi. Nabi siapa yang sudah menubuatkan tentang Nabi peristiwa? Yoel. Ya, jadi apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel ya. Ingat ya, bahwa nubuat itu adalah pesan yang disampaikan untuk mengisahkan atau untuk mengabarkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sama seperti ketika Nabi Yesaya menubuatkan datangnya Mesias. Nah, Nabi Yoel juga mengisahkan itu ya, menubuatkan itu. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunumu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan seterusnya. Inilah mereka yang dikaruniai, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mampu bernubuat. Mereka bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan, vision, ya, mendapat mimpi. Mimpi ini bukan mimpi seperti kalau kita tidur lalu mimpi, tapi mimpi dalam arti mimpi yang seperti halnya yang dialami oleh Yusuf ya ketika mendapatkan mimpi. Mimpi bukan dalam arti sekedar bunga tidur ya, tetapi mimpi di sini yang mengarahkan orang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ya, seperti Yusuf kan bermimpi juga ketika mau mengambil Bunda Maria menjadi istrinya. Ya. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan rohku. Ya. Sehingga mereka juga bisa bernubuat, bisa mengadakan mujizat-mujizat. Ya, dan seterusnya. Ini tampak, jadi oleh Nabi Yoel sudah dinubuatkan bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan itu akan memberikan karunia-karunia. Di sini sudah ada karunia yang kelihatan, karunia bernubuat ya kan, karunia untuk bisa mendapatkan penglihatan, vision ya. Penglihatan itu penglihatan seperti ini ada kaitan juga sih dengan nubuat juga, penglihatan. Jadi orang itu bisa melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian bisa mengadakan mujizat ya. Dan seterusnya. Ini bagaimana kekuatan roh yang akan dicurahkan kepada semua manusia itu membuat orang itu memiliki kekuatan, memiliki daya. Nah, kita lanjutkan di berikutnya ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi yang memampukan orang berseru kepada Tuhan itu juga adalah Roh Kudus yang diam di dalam hati manusia. Nah, dari peristiwa tadi kita akan lihat jadi peran Roh Kudus itu apa. Nah, coba dibaca oleh siapa mau bantu baca? Saya bisa. Jonas, silakan. Peran Roh Kudus. 1. Peristiwa Pentakosta mengungkapkan misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 2. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus benar-benar hadir dalam gereja, menjiwai, membimbing, dan menyertai gereja. 3. Roh Kudus yang datang itu mengubah hati para murid Yesus, menyemangati dan mempersatukan semua orang dari berbagai bangsa. Nah, kita lihat peristiwa Pentakosta mengungkapkan misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Yang menjanjikan Roh Kudus siapa? Yang menjanjikan akan mengirim Roh Kudus siapa? Lupa ya. Kan kita sudah bahas sebelumnya. Siapa yang menjanjikan Roh Kudus? Atau Roh Penghibur, Roh Penolong? Siapa yang menjanjikan Roh Kudus, akan memberikan Roh Kudus, akan mengirim Roh Kudus kepada para rasul? Yesus. Yesus. Ya. Yesus menjanjikan itu. Dan roh yang dijanjikan itu berasal dari Bapa. Ya. Jadi bahwa tampak dalam peristiwa Pentakosta itu, tampaklah bahwa janji Yesus untuk mengirimkan Roh Kudus, roh yang dari Allah itu terpenuhi. Ya. Sehingga di situ terlihatlah
kesatuan dari Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra yang menjanjikan Roh Kudus itu. Lalu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, padahal tadi kamu kan sebenarnya pertanyaan 1, padahal di jawaban nomor 2 ini sudah kelihatan kan. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus benar-benar hadir. Tadi dalam kisah tadi adalah hadir dalam para rasul, ya, para rasul. Komunitas jemaat yang pertama itu kan disebut juga gereja perdana. Jadi bahwa Roh Kudus ini hadir menjiwai gereja perdana tadi, menjiwai gereja, membimbing dan menyertai gereja. Tadi diwakili oleh Petrus, berani berkhotbah dengan suara lantang. Ya. Roh Kudus yang datang itu mengubah hati para murid Yesus, ya, menyemangati dan mempersatukan semua orang dari berbagai masa. Kita lihat dalam peristiwa Pentakosta, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Ketika peristiwa Babel, bahasa mencerai-beraikan manusia, dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu menyatukan semua bangsa. Nah, ini kita lewati saja, sebenarnya sama membantu itu. Coba ini nanti juga dilihat saja bagaimana karya Roh Kudus yang menyertai para murid. Nah, sekarang kita lihat peran Roh Kudus bagi para rasul. Nah, peran Roh Kudus bagi para rasul, pertama, memberikan keberanian kepada para rasul. Ya, tadi yang keluar ya dari tempat persembunyiannya. Memberikan pendampingan kepada para rasul. Ya, jadi selalu menyertai kemanapun para rasul itu berkarya. Kemanapun para rasul itu meneruskan tugas-tugas yang pernah dilakukan oleh Yesus. Karena para rasul ini ketika kita bicara tentang panggilan para murid, kita lihat bagaimana Yesus mempersiapkan para muridnya ini, para rasulnya ini untuk nanti menjadi penerusnya. Jadi bahwa peran Roh Kudus inilah yang mendampingi, ya, mendampingi para rasul seperti yang Yesus katakan kan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus menyertai para muridnya, para rasulnya melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini memberikan kekuatan kepada para rasul, memampukan para rasul, membuat para rasul itu memiliki, tadi ada kaitan juga dengan memiliki keberanian, ya, keberanian untuk pergi ke berbagai tempat untuk mewartakan Yesus Kristus yang wafat, yang bangkit, kemudian yang naik ke surga. Nah, lalu bagaimana peran Roh Kudus bagi gereja pada saat ini? Ya, apakah Roh Kudus masih berkarya hingga saat ini? Ya, silakan ada yang membantu baca. Siapakah yang akan bantu baca? Halo? Iren, Bu. Siapa? Iren. Iren. Oh, ya, silakan, Iren. Peran Roh Kudus bagi gereja saat ini antara lain: 1. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menjadikan gereja tetap hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang beraktivitas dan berkembang, bukan gereja yang diam, pasif, dan tidak berkembang. 2. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. 3. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. 4. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberikan berasal dari Allah. Nah, jadi kita lihat sini peran Roh Kudus. Yang pertama, bagi gereja saat ini, ya. Jadi bagi gereja ya berarti bagi umat beriman hingga saat ini, ya. Bahwa Roh Kudus yang adalah roh kebenaran menjadikan gereja tetap hidup. Ya, karena Roh Kudus itu menjadi jiwa dari gereja. Maka kalau saya tanya apa atau siapa yang menjadi jiwa dari gereja, jawabannya apa?
Roh Kudus. Roh Kudus ya. Jadi karena gereja itu dijiwai oleh Roh Kudus, membuat gereja itu menjadi hidup. Karena Roh Kudus itu kan roh kehidupan ya. Roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong ya. Kita sudah lihat minggu sebelumnya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah. Ini ya, bahwa Roh Kudus mempunyai peran mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Maka biasanya nih para pewarta ketika mau mewartakan itu berdoa. Supaya apa yang diwartakan memang itu adalah curahan, adalah ilham dari Roh Kudus. Bukan hanya kata-kata dia sendiri. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Gereja menerima kekudusannya dari Tuhan. Nah, Roh Kudus membimbing gereja supaya tetap setia dalam kekudusannya. Artinya tidak jatuh dalam tindakan-tindakan melakukan tindakan dosa, kejahatan yang bisa mencemarkan kekudusannya. Ya. Mencemarkan kekudusan individu-individu pelakunya itu. Nah, gereja ini Roh Kudus ini menuntun gereja ya, supaya tetap tinggal di dalam kekudusannya. Nah, orang akan tetap tinggal dalam kekudusannya kalau dalam hidupnya bersedia dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Kalau dalam bahasanya Santo Paulus itu hidup dalam roh, ya, bukan hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging ya, atau keinginan daging. Ya. Paulus memperlawankan antara keinginan roh dengan keinginan daging. Orang yang dipimpin, yang bersedia dibimbing oleh Roh Kudus, berarti setia untuk melakukan buah-buah roh. Bersedia untuk melakukan keinginan-keinginan roh. Lalu Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberi semangat kepada gereja untuk terus berkarya dan selalu berdaya upaya dengan berbagai macam cara yang tepat, yang efisien untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan apa yang dikatakan adalah, jadi apa yang dikatakan oleh Roh Kudus ini adalah apa yang diterima dari Bapa, dari Allah. Jadi ini peran Roh Kudus bagi gereja saat ini, ya, menjiwai gereja yang membimbing, yang menyertai, yang menguatkan, ya, supaya gereja itu tetap dalam jalurnya, ya, dalam misinya, dalam tugas perutusannya. Nah, ini secara singkat ya, sama tadi ya, peran Roh Kudus ini dikaitkan dengan 5 tugas gereja ya. Jadi peran Roh Kudus bagi kita. Nah, Roh Kudus memampukan kita untuk memberi kesaksian hidup, martiria. Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan, diakonia. Roh Kudus mendorong kita untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan iman kita, kerikma. Roh Kudus mendorong umat beriman untuk saling menguduskan melalui kegiatan liturgia. Roh Kudus menggerakkan dan mendorong kita untuk membangun persekutuan yang kokoh, koinonia. Ya. Jadi ini peran Roh Kudus bagi kita dikaitkan dengan 5 tugas gereja: martiria, diakonia, kerikma, liturgia, koinonia. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Adakah yang ingin bertanya? Jadi kita sudah lihat bagaimana peran Roh Kudus bagi para rasul, ya. Lalu dalam gereja, ini peran Roh Kudus bagi para rasul dalam gereja, dan juga akhirnya dalam hidup kita yang dikaitkan dengan 5 tugas gereja.
Apakah ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke. Apakah ini catatan perlu Bu Guru bagikan atau cukup dari bukumu saja? Bagiin aja, Bu. Bagikan, Bu. Bagiin, Bu. Oke, nanti Bu Guru ganti ke PDF dulu ya. Oke. Nah, ini refleksi. Coba dibaca oleh siapa ya? Ada yang membantu baca? Saya aja Saya, deh, Bu. Bu. Siapa nih? Elazar, Ejar, Bu. Ejar, Ejar. Christian sudah sering, Bu. Parah deh, Oh, Bu. ya Ya udah. udah, Ejar deh ya, Bang Ejar. Ya, Ejab siapa? Ejab itu Eliazar. Iya, Bu, Elajar. Singkatannya Ejar. Eliazar dipanggilnya Ejab. Oke, silakan Eliazar. Oke, Bu. Refleksi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita telah belajar bersama dan memahami bahwa Roh Kudus senantiasa mendampingi para rasul dalam setiap langkahnya. Tahukah kamu peran Roh Kudus bagi para rasul? Sadarkah bahwa Roh Kudus juga mendampingi setiap langkah hidupmu? Sudahkah kalian menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu? Pernahkah kalian merasakan daya karya Roh Kudus yang menuntun untuk melakukan hal baik? Renungkanlah semua itu, lalu tulislah sebuah doa mohon bantuan daya dan kekuatan Roh Kudus bagi dirimu. Oke, nah sekarang saya tanya, ini kan ada beberapa pertanyaan ya, refleksi kita lakukan refleksi bersama saja. Tadi kan pertanyaan yang pertama tuh, saya tanya kepada Eliasar. Tahukah Eliasar peran Roh Kudus bagi para rasul? Eliasar. Mendampingi ini ya, Bu, apa namanya? Ya, akan mendampingi. tahu ya, tahu kan? Sudah tahu ya? Iya, Bu. Oke. Sadarkah Eliasar bahwa Roh Kudus juga mendampingi setiap langkah hidup Eliasar? Iya, Bu, Roh Kudus mendampingi setiap langkah saya. Oke. Sudahkah Eliasar menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu? Iya, Bu, sudah, Bu. Oke. Pernahkah Eliasar merasakan daya karya Roh Kudus yang menuntun untuk melakukan hal baik? Iya, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang Oke, Bu. Ripka. Silakan dijawab, Ripka. Ripka, tahukah kamu peran Roh Kudus bagi para rasul? Ya, Bu. Ya. Sadarkah Ripka bahwa Roh Kudus juga mendampingi setiap langkah hidup Ripka? Ya, sadar. Ya. Oke. Sudahkah Ripka menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu? Sudah. Pernahkah Ripka merasakan daya karya Roh Kudus yang menuntun untuk melakukan hal baik? Ya, Bu. Oke, ya, yang lainnya bisa bertanya. Bertanya, Pak, ini hanya jawaban masih singkat-singkat ya. Sebenarnya kalau refleksi itu jawabannya lebih mengalir. Tetapi karena keterbatasan waktu, setidak-tidaknya nanti kalian bisa refleksikan dalam perjalanan hidupmu. Lalu kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa, lalu nanti tugasnya Bu Guru share tadi ya, tugasnya membuat doa, nanti akan Bu Guru share di Google Classroom atau bentuk lain, nanti Bu Guru lihat tugasnya apa. Tadi yang bersedia menutup adalah Eliasar. Silakan Eliasar. Oke, Bu. Marilah Bu Marcel dan teman-temanku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Pada hari ini kami telah bersama-sama belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Semoga hati dan pikiran kami semakin terbuka agar mampu mengenal, menghayati akan daya dan karya Roh Kudus-Mu. Semoga kami peka akan ajaran-Mu, sehingga kami semakin beriman kepadamu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami, Santo dan Santa pelindung kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Eliasar yang sudah menutup perjumpaan kita dengan doa. Dan sekarang silakan duduk yang baik, kita menyanyikan Mars SMP Santo Antonius. Semoga berfungsi dengan baik. Semangat SCI, SMP
foto bersama dulu, kita lihat apakah sama. Hanya tinggal 19, berarti 18 dari 7 orang tetap tidak hadir ya. 7 orang ini tidak hadir. Nah, ini Bu Guru mencatat nih ya yang hari ini berkontribusi ya, dalam arti siap sedia tanpa harus saya kejar-kejar. Doa pembuka, doa penutup tadi sudah ada yang bersedia, yang baca ada Cheryl, ada Christian, ada Iren. Lalu yang sharing Eliasar. Ya, ini nama-nama yang Bu Guru sebut ya. Minggu depan kita masih bahas yang bab 5 bagian C ya. Lalu minggu berikutnya kita ulangan karena memang kelasmu agak ketinggalan dengan sebelah karena perbedaan jadwal yang tidak sama waktu itu ya. Antara hari berbeda maka juga pengaruh. Minggu depan kita bagian C, lalu berikutnya ulangan. Nah, nanti yang tadi ini Bu Guru catat-catat seperti ini ya, nanti bisa Bu Guru akan Bu Guru tambahkan untuk membantu nilai ketika penilaian harian ya. Makanya kalau diberi kesempatan itu digunakan ya kan. Bu Guru punya catatannya semua, yaitu ini yang disebut jurnal ya. Jadi Bapak Ibu Guru tuh membuat catatan-catatan siapa yang aktif, nih siapa yang datang terlambat, ya kan? Itu ada catatannya. Oke, hitungan ketiga videonya aktif semua. 1, 2, 3. Ternyata ada yang tidak aktif juga videonya. Tinggal dicatat saja. Oke, sebentar. Kita pindahkan dulu di grup. Masih samakah dengan yang tadi di awal? Mereka yang setia sampai akhir. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti tugas akan Bu Guru sampaikan di Google Classroom ya untuk diselesaikan dengan baik. Tadi Bu Guru melihat tuh masih banyak loh yang tugas-tugasnya belum dikirimkan. Ingat, jangan menyusahkan diri sendiri ya. Dikurangi satu persatu supaya tidak menjadi gunung. Tidak menjadi gunung nanti menjelang mau mid semester jadi gunung dikejar-kejar ya kan? Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Salam untuk keluarga, tetap semangat, tetap taat prokes supaya kita semua di dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin, Bu. Oke. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Amin. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga. Tuhan berkati juga.